Where's Jesus? As Jesus grew up, he learned more and more about God. Jesus is God. How can he learn more and more about himself? Because Jesus is God. It's a great question, Emily. So how can he learn more and more about himself? Because it said Jesus grew up. He learned more and more about God, his Father. Well, because when Jesus came down to earth, he grew up as a regular human being too. So he would read the Bible and that kind of thing. So he would learn more and more about himself by reading. Sebagai anak orang Yahudi yang menggenapi Taurat, tentu Yesus mengalami usia-usia yang penting dalam pendidikan sistem Yahudi pada zaman itu. Nah, terus kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ka, Kol, Dal, Za, Ro, Za itu mulai usia 5 tahunan. Kan gitu kan? Nah setelah itu pada usia Bet Sefer itu orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema, ayat-ayat pendek dalam kitab suci setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kemudian baca Bereshit, ya kitab Kejadian 1 itu dihafal setelah dia teksnya lancar. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'aret hayyeta tohuwa pohu ve'ose alfenete hom beruah Elohim barakepet alfeni hamayim dihafal. Ketika usia Bet Sefer dia sudah membaca teks-teks pendek dari Taurat dan Nabi-Nabi. Bandingkan dengan pendidikan Islam, usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan pendek juz amma. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanzar inna saniyaka wal abtar. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Setelah dia lancar baca Taurat, teks-teks pendek tadi, masuk dalam jenjang kedua. Kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Kemana Tuhan Yesus di usia 13 tahun sampai 28 tahun?
Lebih enak nonton Passion of the Christ. Yesus bikin meja dan kursi. Kenapa Yesus bikin meja dan kursi? Karena papanya adalah tukang kayu. Nggak usah Yesus ke India, Yesus ke Cungko, sempat ke Shenzhen. Nggak usah. Ada yang bilang katanya ke Guangzhou. Ngapain Tuhan Yesus ke Guangzhou? Masa dia nanam buah pir? Enggak dong. Jadi jangan terlalu banyak kita membuat satu statement atau penelitian bahwa Yesus ternyata umur. Gak usah. Kembalikan aja bahwa Yesus bapaknya adalah tukang kayu. Otomatis pekerjaannya tidak jauh dari tukang kayu. Buktinya di mana? Yesus menjala ikan bersama Petrus. Kenapa Petrus nanya? Kenapa Petrus ngomong? Bos, kita udah semalaman di sini. Udah kiri kanan kita tebar jala. Nggak ada ikan. Kenapa Petrus berani ngomong? Karena Petrus 4 generasi nelayan. Nah Yesus ini anak tukang kayu. Jagoan siapa nyari ikan? Petrus. Tetapi di Alkitab koma. Di bahasa aslinya koma. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ketaatan Petrus itulah yang membuat dia diberkati. Berarti hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita taat memberi kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Betul? Betul, saya buktinya coy. Ribu tahun yang lalu, Tuhan yang masih waktu itu disebut Yesus karena belum jadi Tuhan, karena masih menjadi manusia. Itu sama seperti kita, manusia. Tuhan sama seperti kalian dan saya. Ketika orang tuanya gak komplit, tinggal nyokapnya doang, dia minder gak? Oh enggak dong, kan dia Tuhan Yesus. No, saat itu dia masih manusia. Sama seperti kalian dan saya. Jadi kita jangan berpikir mulai hari ini, Yesus mah bisa mati di kayu salib, dia berani mati, dia bisa seperti itu karena dia Tuhan. No, dia manusia. Sama seperti kalian dan saya. Dan Tuhan pun merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena ia disamakan dengan manusia. Karena itu kalau kita semua diajar di sini untuk menjadi seperti Kristus, itu fair. Fair enough. Kenapa? Dia sama seperti kau dan saya. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Kalau dia mengatakan itu ya, ini jelas kata-kata yang ngawur dan sesat. Karena kalau dikatakan Yesus belum jadi Tuhan, lalu pertanyaan kita sebelum jadi Tuhan, Yesus itu apa sebenarnya? Maksudnya dia yang pasti manusia, Pak, berarti. Ya, kalau demikian maka di situ masalahnya. Masalahnya adalah Alkitab tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah manusia yang jadi Tuhan. Melainkan Tuhan yang jadi manusia. Ya, kalau kita melihat di dalam teks Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita di sini tidak membedakan antara Allah dan Tuhan, ya, walaupun ada beda, tapi dalam penggunaan hari-hari ya, Tuhan atau Allah yang bersama. Firman itu adalah Allah. Baru ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi aslinya kita bisa lihat Tuhan dulu atau Allah dulu lalu menjadi manusia. Juga 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Berarti sebelum itu, ya, sebelum menjadi manusia, dia memang adalah Tuhan atau adalah Allah. Setelah itu menjadi manusia. Nah, kalau sekarang dikatakan bahwa waktu itu belum jadi Tuhan, maka pertanyaannya adalah, Yesus ini adalah manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia? Ruwet. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini.
harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Ruwet. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Tuhan pun tidak bisa membuat manusia jadi Tuhan. Tidak bisa. Ruwet.